Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kelas 10-2, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek kesiapannya dulu ini ya. Tolong baju-baju yang belum rapi, kancingnya ya, atau pakaiannya yang belum rapi dirapikan dulu. Yang cowok ya, yang putra bajunya dimasukkan ya biar rapi. Ya, kemudian kebersihannya tolong dipastikan ya, kanan kirinya dilihat, di laci-laci dilihat ya. Tuh. Pak Nursin ya, Zalwit dilihat tuh di bawah-bawah kursi ya. Di kolong-kolong itu. Yang biasanya kotor bener di situ ya. Nah, tolong dipastikan kebersihan, kerapihannya ya. Oke. Kalau sudah bersih, sudah rapi, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memulai kegiatan belajar dengan bersama-sama untuk berdoa. Ya, kepada ketua kelas ya, yaitu Henry. Ayo Henry, disiapkan kayak biasanya Henry. Terima kasih Pak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Robbi Shrahli. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rafli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Selesai. Baik anak-anak sekalian, setelah kita sudah rapi, sudah bersih, sudah berdoa, ya untuk selanjutnya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air, ya sama-sama kita nyanyikan dulu lagu wajib, ya. Ini lagu wajib tentang yang berjudul apa ini? Dari Sabang sampai Merauke, ya. Ini semuanya pasti sudah hafal. Nah, saya minta tolong nanti nyanyinya sambil mengepalkan tangan ke atas ya, sebagai bentuk kita ini masih semangat ya. Nah, sambil kepalkan tangannya ke atas. Ya, mulai. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional ya. Bapak mau tanya dulu, kenapa sih kita belajarnya harus menyanyikan lagu wajib nasional? Ya, ada yang bisa menjawab kenapa? Untuk apa? Saya Pak. Ya, silakan Henry. Sebagai cinta tanah air kita kepada Indonesia, Pak. Ya, betul, pinter Henry ini ya. Henry ini teladan banget ini ya, luar biasa, hebat ya. Ya, jadi kita menyanyikan lagu wajib nasional ini ya dalam rangka untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia ya. Jadi kita harus menghargai ya para pahlawan kita yang sudah susah-susah ya menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka ya, sehingga kita bisa menikmatinya sampai saat ini menjadi bangsa yang merdeka. Nah, dan tugas kita sebagai siswa ya, siswa maupun siswi ini ya, untuk mempertahankan Indonesia ini, kemerdekaan ini dengan cara apa? Apakah kita harus kemana-mana bawa bambu runcing? Apakah kita kemana-mana harus bawa tembak? Atau kayak mana? Ada yang bisa jawab?
cara kita dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Ya, silakan kepada anak-anak sekalian. Ya, Pak. Ya, si Husen, Ya, Pak. Ah. Dengan cara rajin belajar, Pak. Dengan cara belajar untuk kemerdekaan, ya. Ya bisa didengar ya kawan-kawan yang lainnya ya. Gitu. Didengerin itu ya. Dengar tuh, Zalwi, dengar tuh. Wait, Ya, jangan Pak. ngobrol terus di belakang ya. Ya, Pak. Dengarkan ya. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan ya, kita harus rajin ya untuk belajar, menuntut ilmu ya. Oke, anak-anak sekalian, kalau sudah tahu maksudnya, kita sudah menyanyi tadi itu. Untuk yang selanjutnya, ini Bapak akan absen dulu ya. Ini Bapak tanya dulu ini kira-kira kelas 10-2 ini kabarnya bagaimana? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Kalau nanya sama anak-anak SD, gimana kabarnya sehat? Kalau sama anak-anak 10-2 ini ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, gitu ya. Kalau sama anak-anak 10-2 ini yang super hebat, jawabannya harus 3 ya ketika ditanya kabar. Jawabannya harus alhamdulillah, luar biasa, tangannya kepalin, Allahu Akbar. Gitu ya. Harus semangat. Oke, Bapak tanya lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah yang hadir hari ini sehat semua ini nampaknya ya, semangat. Alhamdulillah. Ya, oke, Bapak akan absen. Yang hadir jawab hadir, yang laki-laki. Yang perempuan jawabannya hadiroh gitu ya. Oke, yang enggak ada nanti tolong kasih tahu ya. Nomor 1 Henry hadir? Hadir, Pak. Iqbal. Husen. Hadir, Pak. Irhamni. Hadiroh. Nursin. Hadir. Zalwid. Hadir, Pak. Okta. Sakit, Pak. Oh, sakit ya. Oke, mudah-mudahan Allah ya segera angkat penyakitnya dan sembuh, bisa sekolah lagi. Amin ya robbal alamin. Emi. Izin, Pak. Oh, izin ya. Sugianti. Hadir, Pak. Sugianti mana Sugianti? Hadir, Pak. Oh, hadiroh ya. Oke. Alhamdulillah ya. Semuanya hadir kecuali yang enggak ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita harus tetap semangat. Oke, untuk selanjutnya anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi ya. Sebelum kita memasuki materi yang baru, ini Bapak mau tanyakan dulu apa namanya, mengingat materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu materi tentang menuntut ilmu. Pak, yang masih ingat apa saja materi pada menuntut ilmu itu? Yang masih diingat apa aja? Silahkan, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silahkan Al-Maidah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang muslim. Iya, pinter ya. Wah, ini kalau yang rajin jawab ini nanti Bapak akan kasih hadiah. Ya, Pak, kasih saya mau hadiah. jawab, Pak. Saya juga jawab, Pak. Siapa yang mau jawab lagi? Ya, Nusin, Ayo Sin, jawab Sin. Menuntut ilmu sepanjang hayat. Ya. Dari ayunan sampai liang lahat. Ayunan apa itu, Nursin? Ayunan masih kecil sampai tua renta, menuntut ilmu tiada batas. Oh ya, bagus. Ya, bagus. Mantap ini jawaban si Nursin ini ya. Nah, Terima kasih. Biasa-biasa saja tapi ternyata wah, si Nursin ini ya cerdas ya. Ini nanti Bapak catat nama-namanya yang aktif ya untuk diberikan hadiah di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, ini materi yang baru ya. Ini Bapak sudah siapkan
melalui media PowerPoint. Anak-anak tahu nggak PowerPoint itu apa? Tahu, Pak. Ini PowerPoint ini ya, namanya PowerPoint. Oh, itu di mana itu, Pak? Oh, ini di komputer anak-anak ya. Itu di Palembang tuh. Pak. Oh, ini gambar Merah ya, jembatan Pak, ya. ini ya. Bu Sugi tuh. Untuk selanjutnya ini tadi sudah. Bismillah. Ya. Pak, kok baca ayatnya belum ya? Nah, ini ya anak-anak sekalian ya. Materi pada hari ini adalah tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat pada periode Mekah ya. Nah, jadi apa namanya, sebelum kita memasuki lebih jauh tentang materi ini ya, ini penting juga ini rasa-rasanya untuk memberikan pretest dulu kepada anak-anak ini ya, sejauh mana pengetahuannya tentang materi yang akan Bapak sampaikan ini ya. Ini Bapak sudah siapkan soal-soal, ada 5 soal doang ya. 5 soal yang mewakili dari materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, tolong ini dijawab ya dengan cara seksama, dengan cara yang sesingkat-singkatnya ya. Nah, ini Bapak tunggu ini ya. Siapa yang sudah selesai duluan? Nah, ini Zalwit, alhamdulillah ya. Sudah selesai mengerjakan. Nah, tapi ya namanya belum belajar ya, dapat nilainya ya segitu. Ya, silakan. Yang lain masih ditunggu. Ya, Bu Alma, alhamdulillah nilainya ya 80. Wih, Nurusin ini luar biasa 9. ya. 9. Iya. Oke, anak-anak sekalian ya, ini kalau kita lihat dari apa namanya jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan sudah Bapak siapkan itu, ini menggambarkan bahwasanya anak-anak ini sudah ada yang cukup menguasai, sudah ada yang cukup memahami materi ini, tapi ada juga ya yang apa namanya hanya sedang saja dan ada juga yang belum tahu sama sekali ya. Nah, yang pasti kalau namanya belum tahu sama sekali, ya pasti ya akan bertanya-tanya ya kan? Ya kan? Akan bertanya-tanya terhadap materi ya pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya langsung kita mulai saja materinya. Ya, anak-anak sekalian ya, terhadap materi dakwah Rasulullah pasti kita semua akan bertanya-tanya ya. Mengapa kita harus mempelajari materi yang ini ya, materi tentang dakwah Rasulullah ya. Dan ini sudah Bapak rangkum ya. Jawabannya adalah yang pertama, bisa ditolong bacakan? Saya, Pak. Ya, silakan Husain bacakan. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Satu, agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agar kita semakin meneladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Nabi mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allah secara langsung memuji akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qalam. Ini nomor surat apa ayatnya nih, Pak? Langsung ayat ini ya, Al-Qalam ayat ya. Arti Al-Qalam ayat 4. Ya, ayat yang keempat. Baik anak-anak sekalian ya. Jadi apa namanya, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, ini punya keutamaan yang luar biasa ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi fi yaumil qiyamah. Yang artinya seseorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang paling dicintainya. Nah, kalau dia cinta kepada Nabi, tentu dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama Nabi. Tapi kalau dia cintanya kepada Lesti, ini ya, yang suka sama Lesti, nah ya,
Ya, tapi kita doakan semoga Lesti bersama kita nanti di hari kiamat dibangkitkan ya, ahli surga, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua ya, kita semakin meneladani baginda Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa? Karena kalau kita cinta kepada Nabi ya, itu kita akan semakin meneladani, semakin terpukau terhadap kisah-kisah yang beliau ajarkan kepada kita semua ya, bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW itu berbeda dari makhluk yang lainnya ya. Kalau makhluk yang lainnya, manusia yang biasa itu pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang sempurna ya. Maka kalau kita pelajari sejarah Nabi, pelajari sirah nabawiyah ya, maka kita akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada beliau ya. Karena dari sebelum beliau lahir sampai beliau wafat itu tidak ada satupun kisah yang negatif, tidak ada. Ya, semua kisahnya Nabi itu semuanya kisah yang positif. Ya, tidak ada yang negatif sama sekali. Berbeda kalau kita cinta kepada yang selain Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya kita cinta kepada seseorang siapalah gitu kan, walaupun dia mohon maaf tokoh nasional misalkan, ya pasti kita akan menemukan kekurangan-kekurangan dari beliau sejak beliau lahir sampai meninggal dunia pasti ada kekurangannya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada kekurangannya. Dan saking baiknya akhlak Nabi, saking mulianya akhlak Nabi, ya bahkan tidak hanya manusia seperti kita yang memuji akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat. Nah, tolong siapa ini yang tahu ayat keempat di surat Al-Qalam? Ayo bunyinya apa? Kasih hadiah ada Pak? Masih ingat nggak? Ayo. Siapa yang tahu kasih hadiah ada Pak? Kasih hadiah ya. Ini udah siapkan door prize ya untuk anak-anak ini saya, ya. Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Ini, ya, udah ya kelihatan nasi uduk. Nah. Ayo, biar semangat ya. Ayo. Al-Qalam ayat 4 ya Pak. Ya, Al-Qalam ayat yang keempat. Silahkan Husain. A'udzubillah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Insyaallah. Mantap ya. Oke, itu bunyi ayatnya. Sekarang yang tahu, nah ini ya, yang bisa cepat mencari terjemahan dari surat Al-Qalam ayat yang keempat. Silahkan. Ayo, kan bawa Quran semua itu. Ya, silahkan dibacakan. Siapa yang bisa? Selain Pak Husain banyakkan hadiahnya. Dah. Ayo yang lain. Belum Bapak, Pak. Masih sekolah, Pak. Ayo siapa? Sugi apa siapa? Saya, Pak. Saya itu siapa? Ya, silakan Alma, saya. Pak. Hah? Alma. Ya, Alma. Silakan Alma. Terjemahkan. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, itu poinnya ya. Ya, engkau yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau berbudi pekerti yang luhur, itu siapa sebenarnya? Nabi Muhammad, Pak. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau punya akhlak yang sangat luhur, sangat terpuji, ya. Dan ini yang memuji bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Maka inilah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next yang berikutnya. Nah, itu bisa dilihat saja ya, menu utamanya ada nanti identitas, peta konsep, materi, dan nanti ingat di terakhir itu akan ada latihan dan
latihan dan tugas. Maka perhatikan ini materi yang Bapak sampaikan, jangan sampai ngantuk-ngantuk, jangan sampai mainan ya. Nanti kalau nggak bisa jawab latihan dan tugasnya nanti ya ada hukumannya sendirilah ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut untuk identitas program. Nah, ini ada kompetensi dasar ya. Ya, silakan yang bisa baca panjang. Nah, silakan. Siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Yo, silakan saya baca. Siapa saya tadi itu? Sugi, Pak. Sugi, Oh, Pak. Sugi, Sugi, silakan Pak. bisa ya. Yo, silakan Sugi Ya. dibaca. Kompetensi dasar. Ya. Yang pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang Ya. kedua, bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah. Ya. Yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, Sudah, Pak. pintar ya. Ya, si Sugi ini walaupun terlambat tapi cepat nyambungnya ya. Alhamdulillah ya. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Ada konsepnya Alhamdulillah. ya. Oke, itu jadi kondisi masyarakat di Mekah sebelum Rasul jadi nabi itu seperti itu ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ada substansinya, strateginya, dan apa reaksi orang-orang Mekah itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya ini ada materi pokok. Nah, itu ini nggak apa-apa, bisa langsung dilanjut. Nah, ini bacaan lagi ini ya. Silahkan kepada anak-anak yang merasa belum membaca. Nah, Bapak kasih kesempatan biar sama-sama dapat hadiahnya. Yo, siapa? Yo, Lisna, angkat tangan. Lisna, Pak. Ya, Lisna Niarti. Terima kasih, Pak. Yang pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Ya. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu di dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala, serta menyembelih hewan korban di hadapan patung-patung, itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Ya. Setiap peta yang timbul kehilangan mereka dan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Nah, itu ya anak-anak ya, kalau kita baca sejarahnya kondisi Mekah ya sebelum kenabian ya, itu seperti itu ya. Zaman jahiliyah ya, bahwasanya sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu orang-orang Mekah itu luar biasa ya, luar biasa dalam hal kejahiliyahannya. Jahiliyah itu apa artinya anak-anak? Jahiliyah itu bodoh, Pak. ya, bodoh ya. Nah, kebodohan. Ya, kebodohan. Kebodohan ini maksudnya apa? Apakah mereka itu saking bodohnya nggak bisa baca tulis, saking bodohnya nggak bisa membedakan apa namanya yang satu dengan yang lainnya, saking bodohnya sampai nggak tahu warna dan sebagainya tuh. Yang sebenarnya kayak mana sebenarnya? Jahiliyah bodoh itu seperti apa anak-anak? Bukan bodoh masalah IQ-nya, tapi bodoh pola tingkahnya dan akhlaknya. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan hukum alam itu yang digunakan, mana yang kuat dia yang menang. Oh, itu ya. Itulah anak-anak yang disebut sebagai ya, zaman jahiliyah ya. Bahwasanya jahiliyah itu bukan bodoh dalam hal otaknya, bukan dalam hal IQ-nya. Mereka pintar-pintar, mereka ahli bahasa, mereka ahli syair dan lain sebagainya. Tetapi mereka disebut jahiliyah karena itu tadi yang disampaikan oleh teman kalian yang tadi luar biasa. Dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Ya. Sudah, Pak.
Ya, jadi anak-anak sekalian ya, dari apa namanya materi tadi itu bahwa Rasulullah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada nama-nama yang disebutkan ya. Kemudian Bapak mau tanya lagi, kira-kira yang disebut as-sabiqunal awwalun ya, ada istilah as-sabiqunal awwalun. Itu artinya itu apa as-sabiqunal awwalun itu? Saya, Pak. Pertama masuk Islam, Pak. Siapa tadi namanya mau Bapak catat ini? Iqbal, Pak. Oh, Iqbal ya, pintar Iqbal ini ya. Nah, Iqbal luar biasa ya, ternyata Iqbal memahami ya tadi yang sudah disampaikan, yang sudah dibacakan oleh kawannya, bahwa as-sabiqunal awwalun itu artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. masuk Islam. Selanjutnya ini adapun dakwah secara terang-terangan. Bapak minta yang cowok ini, ya yang putra. Tolong dibacakan. Siapa? Ya silakan yang putra. Jangan. Pak. Ya Doni. Ya. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah semakin bertambah banyak. Begitu, Pak? Ya, itu adalah periode dakwah Rasulullah yang dilakukan secara terang-terangan. Ya, itu. Jadi dakwah secara terang-terangan ini ternyata tidak langsung disambut dengan baik ya. Ada yang menyambut baik, tapi banyak juga yang menyambutnya dengan ya bersikap acuh ya. Ada juga yang berontak ya, ada yang melawan dan lain sebagainya. Ada yang menganggap dakwah beliau itu tidak ada dasar dan tujuan yang benar dan sebagainya ya. Nah, tapi Rasulullah senantiasa bersabar dan akhirnya buah dari kesabaran Rasulullah itulah yang ya bisa kita rasakan sampai saat ini ya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini ada ayat ya anak-anak ya. Ini ada ayat ya. Lisna, Pak, Lisna. Siapa? Lisna, Pak. Ya, Lisna Niarti, silahkan dibaca ulang ayat yang barusan Bapak baca. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus ya. Lisna Niarti ini termasuk siswi teladan ya, untuk ngaji nggak diragukan lagi. Nah, kepada siswa yang lain yang merasa ngajinya belum bagus atau masih Iqra ya, belum Al-Qur'an, itu tolong ya untuk senantiasa belajar ya. Belajar untuk membaca Al-Qur'an ya. Jangan sampai kita merasa sudah SMA nggak mau belajar ngaji lagi, jangan sampai ya. Walaupun sudah SMA tapi tetap kita berusaha untuk belajar membaca Al-Qur'an ayat 13 ya. Tolong Sugi ya, tolong dibacakan artinya. Ya, Pak. Ya, silakan. Artinya, hai manusia. Inti daripada ayat ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara orang kamu. yang paling bertakwa ya. Yang paling mulia di antara kita manusia itu bukan orang yang paling kaya raya, anak-anak. Bukan orang-orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang-orang yang paling cantik, orang-orang yang paling ganteng, tidak ya. Yang paling mulia di antara kita semua itu adalah tergantung dari takwa kita. Takwa itu apa artinya takwa? Artinya apa? Ya, betul. Artinya ya bahwasanya takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah poin daripada dakwah Rasulullah, mengajak kepada orang-orang yang tadinya jahiliyah, tidak mengenal Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan dikerjakan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Nah, itu ya. Nah, kemudian adapun reaksi dari masyarakat itu ternyata mereka beraneka. Kemudian ada reaksi dakwah Rasulullah itu orang-orang yang menolak ya, orang-orang kafir itu menolak dakwah Rasulullah. Tapi ada juga orang yang
merespon dakwah Rasulullah itu hanya pura-pura menerima, atau bisa disebut sebagai orang-orang yang munafik, ya. Nauzubillah. Baik anak-anak sekalian, ya. Untuk selanjutnya ini ada latihan dan tugas, ya. Untuk yang latihan tugas ini Bapak tampilkan ini untuk individu. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Untuk yang hari ini Bapak ingin berikan tugas kelompok, ya. Ini di waktu yang 1 jam terakhir ada tugas kelompok. Ya, tugasnya adalah buat kelompok diskusi yang beranggotakan 5 siswa. Nah, 5 siswa. Kemudian masing-masing kelompok wajib berdiskusi tentang manfaat, ya. Kita belajar tentang dakwah Rasulullah SAW ini, ya. Kemudian nanti dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk membuat kelompok ini saya minta tolong kepada masing-masing siswa di kelas 12 ini, ya, kita buat kelompok dulu, ya. Untuk kelompok yang pertama, ya, saya tunjuk aja ketuanya, nanti silahkan, ya, anggotanya menyesuaikan. Ketuanya nomor 1 adalah Iqbal, ya, siap ya Bal, ya. Nah, kelompok yang kedua itu nanti si Doni ketua kelompok 2. Yang ketiga ada Bapak tunjuk aja Al-Maidah, ya, Midah, ya, itu kelompok 3. Yang keempat Asna, dan yang kelima adalah Nursin, ya. Sin, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Diskusikan, ya, apa manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah, ya. Apa? Ya, silakan kepada kelompok yang sudah siap, ya, perwakilannya boleh untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan siapa? Ya, Iqbal, ya. Ya, silakan yang sudah siap kelompoknya untuk menyampaikan, ya, karena sebentar lagi kita sudah bel, ya. Ya, silakan. Ya. Berdasarkan hasil diskusi kami, Pak, manfaat pelajaran yang bisa diambil dari dakwah Rasulullah kita adalah kesabaran dan keuletan yang dimiliki oleh Rasulullah dalam mendakwahkan ajaran Islam. Ya. Sehingga pada saat sekarang ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagus, ya. Untuk kelompok yang lainnya insya Allah nanti ditampilkan di jam setelah istirahat, ya. Jangan berkecil hati, ya. Semuanya harus tetap semangat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.